Pagar berkarat itu berderit keras saat didorong, lalu bunyinya tenggelam oleh satu suara yang jauh lebih membuat bulu kuduk berdiri. Suara napas yang ditahan mati-matian, seolah ada seseorang yang sedang belajar cara tidak hidup. Di dalam rumah tua itu, udara lembab bercampur debu menempel di tenggorokan, dan langkah kaki Aditya terdengar terlalu jelas di lantai yang dingin. Ia berhenti di depan sebuah pintu kamar sempit yang terkunci dari dalam. Telapak tangannya menempel pada gagang pintu yang dingin, sementara dari balik kayu rapuh itu terdengar bisikan lirih, rapuh namun tajam. "Tolong, jangan buka. Jangan panggil siapapun." Kalimat itu bukan seperti permohonan biasa, melainkan seperti seseorang yang sedang berdiri di bibir jurang dan memilih kata terakhirnya. Setelahnya, terdengar batu kecil yang segera ditelan, disusul isak yang dipaksa berhenti. Seperti ada tangan sendiri yang menutup mulut agar dunia tidak tahu ia sedang runtuh. Aditya menelan ludah, dadanya mendadak sesak bukan karena debu, tapi karena sesuatu yang ia tidak paham. Ia baru saja kembali ke rumah masa kecilnya untuk menjualnya, untuk menutup bab yang paling ia benci. Namun malam itu, rumah yang ia kira kosong dan mati, ternyata menyimpan nyawa yang sedang bersembunyi. Dan sebelum ia sempat mengetuk lagi, suara dari luar memecah semua. Deru mobil berhenti mendadak, pintu mobil dibanting, lalu ada teriakan lelaki, "Naya, kami tahu kamu di dalam. Keluar sekarang." Suara itu keras, penuh hak, seakan hidup orang lain adalah barang yang tinggal diambil. Aditya membeku. Ia bisa saja melangkah mundur, bisa saja menutup pagar dan pergi. Tetapi entah kenapa, pada detik itu, ia merasa kalau ia berpaling, ada sesuatu di dalam dirinya yang akan mati untuk kedua kalinya. Halo, sobat semua, semoga kalian selalu sehat, selalu kuat, dan selalu diberi jalan yang baik di tengah kesibukan hari-hari kalian. Makasih banget sudah meluangkan waktu buat mendengarkan cerita ini. Kalau kalian suka cerita-cerita drama kehidupan yang bikin hati ikut bergetar, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like ya, biar aku makin semangat bikin cerita yang lebih seru dan lebih menyentuh. Oh iya, aku juga penasaran, kalian dengerin cerita ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita satu kota, atau mungkin kalian lagi di perjalanan, lagi kerja, atau lagi sendirian di kamar. Oke, sekarang kita mulai dari awal. Dari alasan kenapa Aditya kembali ke rumah tua itu. Aditya tidak pernah membayangkan ia akan menginjakan kaki lagi di gang sempit itu. Gang yang dulu selalu becek setiap kali hujan, dengan dinding rumah tetangga yang catnya sudah mengelupas, dan bau gorengan dari warung kecil di ujung jalan yang dulu menjadi mewah, versi anak kecil sepertinya. Namun hari itu, ia datang bukan sebagai anak kurus dengan seragam lusuh. Ia datang sebagai seorang pria dengan jam tangan mahal dan sepatu yang mengilap, seorang pengusaha yang namanya sering muncul di berita bisnis, meski ia sendiri jarang peduli apa yang orang katakan tentang dirinya. Mobilnya berhenti sedikit jauh dari mulut gang karena jalannya terlalu sempit. Ia turun dengan langkah tegas, membawa map dokumen yang rapi, seperti membawa keputusan yang tak bisa dibantah. Ada satu tujuan yang ia pegang sejak lama, menjual rumah masa kecilnya. Rumah itu adalah simpul terakhir yang mengikatnya pada hidup yang ia coba kubur. Setiap kali ia mengingat lantai dingin dan atap bocor, ia selalu merasa seperti kembali menjadi versi dirinya yang lemah. Dan Aditya benci perasaan itu. Di depan rumah, ia berdiri beberapa detik. Ket pagar sudah pudar, besinya dipenuhi bintik karat, dan papan nama yang dulu dipasang ayahnya sudah tidak ada. Aditya menarik napas, lalu mengeluarkan kunci lama yang masih ia simpan entah untuk apa. Kunci itu sempat macet, seperti menolak diputar oleh tangan orang yang sudah terlalu lama pergi. Tapi akhirnya pintu terbuka, dan rumah itu menyambutnya dengan bau sunyi, bau debu, kayu tua, dan kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia melangkah masuk, menyalakan lampu, namun cahaya yang menyala hanya setengah hati. Ruang tamu kecil itu masih sama, hanya lebih rapuh. Ada bekas jam dinding di tembok,
Ada sudut yang dulu tempat ia tidur saat kecil jika hujan terlalu deras dan kamar kebanjiran. Aditya berusaha menatap semuanya dengan dingin, dengan logika. Ini cuma rumah. Ini cuma aset. Ini cuma angka yang bisa dijual. Tapi ketika ia berjalan lebih dalam, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti rumah itu tidak sepenuhnya kosong. Di dapur, ia menemukan sisa bungkus mie instan di tempat sampah. Di atas meja, ada gelas plastik bekas, dan sehelai selimut tipis yang dilipat asal di kursi. Aditya berhenti, alisnya mengernyit. Ia bukan tipe orang yang mudah panik, tapi ia juga bukan orang yang bodoh. Ada orang di sini. Langkahnya pelan, lebih hati-hati. Ia memeriksa kamar depan, kosong. Kamar tengah, kosong. Namun saat ia melewati lorong sempit menuju kamar terakhir, ia melihat pintunya tertutup rapat. Kunci terpasang dari dalam. Dan sebelum ia sempat memanggil, terdengar gerakan kecil di balik pintu, seperti seseorang menggeser tubuhnya agar tidak terlihat. Siapa? Suara Aditya rendah, tegas. Tidak ada jawaban. Hanya sunyi yang terlalu tegang. Ia mengetuk sekali. Saya pemilik rumah ini. Sunyi itu pecah. Pintu tidak terbuka, tapi dari baliknya terdengar suara perempuan, kecil dan gemetar. Jangan buka. Tolong. Aditya terdiam. Kenapa kamu di rumah saya? Tidak ada jawaban langsung, hanya napas yang tersengal, seperti orang yang sudah berhari-hari hidup dalam ketakutan. Lalu terdengar suara anak kecil menangis pelan, cepat-cepat ditenangkan. Aditya menghela napas, menahan kesal sekaligus kebingungan. Ia bukan polisi. Ia bukan panti sosial. Ia datang untuk menjual rumah, bukan jadi pahlawan. Namun suara anak kecil itu membuat dadanya terasa aneh. Seperti ada pintu lain dalam dirinya yang ikut terbuka. Aku tidak akan menyakitimu, katanya, tanpa sadar ia menurunkan nada suaranya. Buka pintunya. Kita bicara. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan mata yang bengkak dan wajah pucat. Perempuan itu masih muda, rambutnya berantakan, dan ada jejak memar halus di lengannya yang buru-buru ia tutupi dengan lengan baju. Di belakangnya, tampak seorang remaja laki-laki berdiri kaku, dan seorang anak perempuan kecil yang memeluk lututnya, menahan tangis. Perempuan itu menelan ludah, seolah kata-kata adalah beban yang bisa menjatuhkan. Namaku Naya, katanya pelan. Aku cuma numpang. Cuma sementara. Aditya menatap mereka satu persatu. Mereka tidak tampak seperti pencuri. Mereka tampak seperti orang-orang yang sedang melarikan diri dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kelaparan. Namun Aditya tetap menguatkan diri. Rumah ini mau saya jual. Kamu harus pergi. Naya langsung pucat. Remaja laki-laki di belakangnya mengepalkan tangan, seperti siap bertarung tapi juga siap kalah. Anak kecil itu memeluk lebih erat. Tolong, suara Naya serak. Jangan usir kami hari ini. Cuma malam ini aja. Aditya merasakan kesabarannya ditarik dari dua arah. Di satu sisi, ia ingin bersih, cepat, selesai. Di sisi lain, ada sesuatu di matanya Naya, sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diabaikan, dan tidak bisa dijelaskan dengan angka. Ia belum sempat menjawab ketika dari luar terdengar suara langkah kaki dan mesin mobil berhenti. Semua tubuh di lorong itu langsung tegang. Naya menatap Aditya, matanya membesar penuh takut, seolah Aditya adalah satu-satunya pintu yang tersisa. Mereka nemuin aku, bisiknya. Tolong, jangan bilang siapa-siapa. Dan di luar, suara lelaki memanggil keras, penuh keyakinan. Naya, keluar. Jangan bikin susah. Aditya menatap pintu depan, lalu menatap wajah Naya yang seolah sudah siap hancur. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Aditya merasakan sesuatu yang ia kira sudah mati dalam dirinya. Rasa takut kehilangan orang lain,
meski ia bahkan belum mengenal mereka. Suara itu makin dekat, disusul ketukan keras yang membuat kaca jendela bergetar. Aditya berdiri di tengah lorong sempit, sementara Naya menahan napas seolah satu tarikan udara saja bisa mengkhianati mereka. Remaja laki-laki di belakang Naya tampak siap menerjang, tapi tangannya gemetar. Anak kecil di sudut memeluk lutut, menelan tangis sampai wajahnya memerah. Aditya melangkah ke ruang depan tanpa berkata apa-apa, bukan karena berani, melainkan karena ia tahu, kalau ia mundur sekarang, ia akan menjadi orang yang selalu ia benci, orang yang memilih aman. Ketukan itu berubah jadi dorongan. Pagar depan kembali berderit, lalu terdengar suara lelaki lain, lebih halus tapi justru lebih mengancam. Kami cuma mau bicara baik-baik. Jangan bikin ini susah. Aditya membuka pintu sedikit, cukup untuk memperlihatkan wajahnya. Dua pria berdiri di luar, tubuh mereka rapi seperti orang yang terbiasa memerintah, bukan meminta. Senyum mereka tipis, mata mereka menyapu ke dalam rumah, mencari celah. Anda siapa? Tanya salah satunya. Kami cari Naya. Aditya mengangkat dagunya. Ini rumah saya. Tidak ada yang namanya Naya di sini. Ia sengaja mempertebal suara, seperti di ruang rapat ketika ia memotong pembicaraan orang lain. Pria yang lebih tua terkekeh kecil, pura-pura santai. Pak, jangan bercanda. Kami dapat informasi jelas. Naya kabur, membawa adik-adiknya. Keluarganya khawatir. Kami cuma disuruh jemput. Khawatir? Aditya menatap lurus. Kalau khawatir, bawa orang baik-baik, bukan datang malam-malam teriak seperti mau merampok. Ia melangkah setengah badan keluar, menutup pintu di belakangnya. Kalau masih teriak, saya telepon polisi. Pria itu mengernyit, lalu melirik temannya. Polisi. Senyum tipisnya hilang. Jangan gegabah, Pak. Ini urusan keluarga besar. Anda bisa ikut kena kalau menghalangi. Aditya mengeluarkan ponsel, memutar layar kontak tanpa benar-benar menelepon, tapi cukup meyakinkan. Saya juga punya urusan besar. Dan saya tidak suka ada orang menginjak rumah saya. Ia menekankan kata, rumah, seolah itu wilayah yang tidak boleh disentuh siapapun. Tatapan dua pria itu berubah. Mereka masih ingin menang, tapi mereka juga menghitung risiko. Setelah beberapa detik yang menegangkan, pria yang lebih tua mengangkat tangan seakan menutup percakapan. Baik, kami pergi. Tapi kalau nanti ada apa-apa, jangan bilang kami tidak memperingatkan. Mereka mundur perlahan, lalu masuk ke mobil. Mesin menyala, namun mobil itu tidak langsung pergi, seperti sengaja meninggalkan rasa takut di udara. Begitu suara mesin menjauh, Aditya menutup pintu dan mengunci dari dalam. Ia baru sadar telapak tangannya basah. Dari lorong, Naya muncul pelan seperti orang yang baru keluar dari tempat persembunyian setelah gempa. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan tangis. Makasih, katanya, suaranya serak. Aku gak tahu harus gimana. Aditya menatap memar di lengan Naya yang tadi sempat tertutup. Mereka siapa? Tanyanya datar, tapi nadanya tidak lagi sekaku awal. Naya menelan ludah. Remaja laki-laki di belakangnya mendekat, berdiri seperti tameng. Kami bukan maling, katanya cepat, seperti sudah terbiasa dituduh. Namaku Raffi. Itu Dina. Dina menunduk, menyembunyikan wajah di balik rambutnya. Naya menarik napas panjang, seperti menarik keberanian dari dasar perut. Mereka orang suruhan keluarga. Ia menatap lantai, lalu kembali menatap Aditya. Aku dijodohkan. Bukan dijodohkan yang normal, tapi dipaksa. Mereka bilang kalau aku menolak, aku bakal bikin keluarga malu. Aku kabur karena aku takut, dan aku bawa adik-adikku karena mereka juga diancam. Mereka bilang bakal pisahin kami. Aditya mengernyit. Ia tidak suka cerita yang terlalu emosional,
Tapi ada bagian dalam kata-kata Naya yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Kenapa lari ke sini? Naya menggigit bibir. Aku dengar rumah ini udah lama kosong. Aku cuma butuh tempat yang orang gak cari. Aku pikir, cuma beberapa hari. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Di luar, malam makin dingin. Di dalam, Aditya justru merasa ruangan makin sempit. Ponselnya bergetar, nama agen properti muncul di layar. Ia menjauh sedikit, menjawab dengan nada profesional. Suara di seberang terdengar cepat dan tegas, menanyakan kesiapan survei besok, menekankan bahwa calon pembeli tidak suka drama, dan mengingatkan bahwa penundaan bisa membuat harga turun. Aditya menutup telepon dengan kalimat singkat, lalu menatap rumah itu seolah untuk pertama kalinya ia melihat masalah bukan sebagai angka, tapi sebagai manusia. Aku tetap akan jual rumah ini, katanya akhirnya. Nada suaranya membuat Raffi langsung tegang. Naya memucat lagi, tapi ia berusaha tidak runtuh. Aku ngerti, katanya pelan. Aku gak minta kamu tanggung jawab hidup kami. Aku cuma minta waktu. 1 malam lagi, sampai aku nemu cara. Aditya memijat pelipis. Ia ingin mengatakan tidak. Namun bayangan Dina yang gemetar dan suara ancaman di luar tadi masih melekat. 1 malam, katanya, tegas seolah itu kontrak. Tapi besok kita cari solusi. Kalau mereka datang lagi, jangan keluar sendiri. Naya mengangguk cepat, seperti orang yang baru diberi napas tambahan. Iya, aku janji. Saat semua mulai tenang, Aditya berjalan menuju ruang tengah untuk membuka jendela yang macet, membiarkan udara masuk. Di sudut lemari tua, ia menemukan kotak kayu yang dulu milik ibunya. Kotak itu seharusnya kosong, tapi ketika ia membukanya, ada beberapa foto lama yang menguning. Tangannya berhenti di satu foto keluarga. Di situ, ia melihat dirinya kecil berdiri di depan rumah itu, tersenyum canggung. Namun bukan itu yang membuat dadanya mendadak dingin. Di pojok foto, ada sosok seorang perempuan dewasa yang wajahnya samar karena cahaya, tapi garis wajahnya mirip sekali dengan Naya. Aditya menatap foto itu lebih dekat, napasnya pelan. Ini, siapa? Bisiknya, bukan pada siapapun, melainkan pada masa lalu yang tiba-tiba terasa hidup. Dari lorong, terdengar langkah Naya pelan mendekat, lalu berhenti. Aditya tidak menoleh, tapi ia bisa merasakan Naya menatap foto yang sama. Hening beberapa detik terasa seperti jurang. Dan di tengah hening itu, Aditya sadar, malam ini bukan hanya tentang rumah yang mau dijual. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang baru saja membuka pintunya. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang. Cahaya yang masuk lewat jendela rumah tua itu terlihat pucat, seolah ikut ragu apakah tempat itu layak bernapas lagi. Aditya tidak tidur nyenyak semalaman. Di kepalanya, ada 2 suara yang saling tarik-menarik. Satu mengingatkan jadwal survei pembeli, satu lagi tidak bisa menghapus wajah Dina yang ketakutan dan memar di lengan Naya. Ia bangun lebih dulu, merapikan ruang tamu seadanya. Selimut tipis dipindahkan, gelas plastik dibuang, bungkus mie disembunyikan. Naya membantu tanpa banyak bicara, gerakannya cekatan seperti orang yang sudah terbiasa, menghilang dari jejak. Raffi bersikap keras kepala, berusaha terlihat kuat, tapi matanya merah kurang tidur. Dina hanya duduk di sudut, memeluk tas kecil seolah itu satu-satunya benda yang bisa melindunginya. Kalau ada orang datang, kalian tetap di kamar belakang, ujar Aditya singkat, nada suaranya seperti instruksi kerja. Naya mengangguk. Ia ingin protes karena merasa seperti disembunyikan, tetapi ia juga tahu mereka tidak punya pilihan. Menjelang siang, suara langkah kaki di luar gang membuat rumah itu kembali tegang. Bukan suara ancaman, tapi suara orang-orang yang punya agenda. Agen properti datang lebih dulu, lalu calon pembeli menyusul bersama seorang kerabat. Mereka berdiri di ruang tamu, menatap sekitar seperti sedang menilai barang, bukan rumah yang pernah menyimpan hidup seseorang.
Mereka bertanya soal luas tanah, akses jalan, potensi renovasi. Aditya menjawab dengan lancar, seperti dirinya yang biasa, rapi, singkat, profesional. Masalahnya, rumah itu terlalu kecil untuk menampung kebohongan. Dari arah lorong, terdengar bunyi pelan, mungkin papan lantai yang tertekan, mungkin Dina yang tidak sengaja menjatuhkan sesuatu. Agen itu langsung melirik. "Pak, rumah ini benar-benar kosong kan?" Tanyanya setengah bercanda, tapi matanya menyelidik. Aditya tersenyum tipis. "Kosong. Paling tikus. Rumah tua begini." Calon pembeli tertawa kecil, namun wajahnya tidak benar-benar percaya. Ia berjalan sedikit ke arah lorong, memicingkan mata. Aditya menahan napas, lalu cepat memotong, mengalihkan perhatian dengan menunjukkan area dapur dan kamar depan. Percakapan dipaksa mengalir, tapi tegangnya tetap menggantung seperti benang yang siap putus. Saat survei akhirnya selesai dan mereka keluar rumah, Aditya mengembuskan napas panjang, baru sadar dadanya kaku sejak tadi. Ia mengantar mereka sampai mulut gang. Begitu mobil mereka beranjak, ponsel Aditya bergetar. Bukan dari agen, tapi dari salah satu rekan bisnisnya. Suaranya tergesa, seperti membawa kabar buruk. "Adit, kamu lagi di mana? Ini ada orang nanya-nanya soal kamu. Katanya kamu nyembunyiin cewek kabur dari keluarga besar. Ini bisa jadi berita. Investor sensitif, Adit." Aditya menutup mata sejenak. Ia ingin bilang itu omong kosong, tapi ia juga sadar dunia orang kaya tidak butuh fakta untuk memelintir cerita. "Aku urus," jawabnya singkat, lalu memutus panggilan. Ketika ia balik ke rumah, Naya sudah menunggu di ruang tengah. Ia terlihat lebih pucat dari pagi tadi. "Mereka bisa nyebarin apa saja," kata Naya, seolah membaca kekhawatirannya. "Keluargaku punya banyak cara." Belum sempat Aditya menjawab, suara lain muncul dari luar. Kali ini bukan ketukan sopan, bukan teriakan dua orang semalam. Ini lebih ramai. Ada beberapa suara laki-laki, lebih banyak langkah, dan mobil berhenti lebih dari satu. Raffi langsung berdiri, wajahnya menegang. Dina refleks bersembunyi di belakang Naya. "Keluar!" Suara keras itu menggema dari luar pagar. "Jangan bikin kami masuk paksa." Aditya melangkah cepat ke depan, mengintip dari sela jendela. Ada 4, mungkin 5 orang. Wajah mereka datar, tapi sorot mata mereka bukan mata orang yang datang dengan niat baik. Salah satunya memegang map, seperti membawa surat resmi. Yang lain berdiri dengan tangan menyilang, menunggu aba-aba. Naya gemetar, tapi ia memaksa suaranya keluar. "Mereka bawa surat. Biasanya itu surat palsu. Mereka suka bikin seolah-olah aku menculik adik-adikku sendiri." Aditya menggertakkan rahang. Ia membuka pintu, keluar setengah badan, menjaga posisi agar tubuhnya menutup akses masuk. "Ini rumah saya. Kalau kalian punya urusan, bicarakan baik-baik." Pria yang memegang map maju. "Kami punya bukti Naya membawa anak di bawah umur tanpa izin wali. Itu penculikan. Kami bisa lapor sekarang juga." Ia melambaikan kertas itu, seakan kebenaran bisa ditulis sesuka hati. Raffi tidak tahan. Ia melangkah keluar dari balik Aditya, matanya menyala. "Kalian yang jahat. Kalian yang mau jual kakakku," teriaknya. "SSST." Naya panik, mencoba menarik Raffi mundur, tetapi terlambat. Salah satu pria mendekat cepat, mendorong Raffi dengan bahu. Raffi terpental, punggungnya membentur dinding pagar. Ia meringis, namun tetap berdiri, menahan sakit dengan harga diri yang rapuh. Dina menjerit kecil, lalu menutup mulut sendiri, menangis tanpa suara. Aditya merasakan sesuatu meletup di dadanya, amarah yang tidak biasa. Ia melangkah lebih maju. "Sentuh anak itu lagi, dan saya pastikan kalian berurusan dengan polisi sekarang juga." Pria itu tertawa pendek. "Polisi? Anda pikir kami takut?
Kami cuma butuh bawa Naya pulang. Sisanya urusan keluarga. Matanya menajam. Pak, jangan jadi pahlawan. Ini bisa merusak nama Anda. Kalimat itu menancap. Bukan karena Aditya takut, tetapi karena ia sadar mereka bicara benar. Dunia Aditya adalah dunia nama, reputasi, dan jaringan. Dunia yang bisa menelan orang hanya dengan rumor. Naya menatap Aditya, lalu menatap adik-adiknya. Di matanya ada keputusan yang sakit. Udah, bisiknya, suaranya pecah. Aku pergi aja. Raffi menoleh tajam. Kak, jangan. Naya menggeleng pelan, air matanya jatuh tanpa izin. Kalau aku tetap di sini, mereka bakal terus datang. Kalian bakal terus ketakutan. Ia menatap Dina yang gemetar. Aku gak sanggup lihat Dina begini. Aditya hendak bicara, tapi Naya sudah berjalan ke depan seperti orang yang menyerahkan diri. Langkahnya berat, namun tegas. Ia melewati Aditya, dan untuk sesaat Aditya merasa seperti melihat seseorang berjalan menuju sesuatu yang tidak akan kembali sama. Pria-pria itu tersenyum, seperti menang tanpa perlu perang. Salah satu dari mereka membuka pintu mobil yang sejak tadi menunggu di ujung gang. Namun sebelum Naya benar-benar masuk, Aditya tiba-tiba menangkap pergelangan tangannya. Sentuhannya tidak kasar, tapi cukup kuat untuk menahan. Jangan, katanya pelan, namun dalam. Kalau kamu masuk mobil itu, kamu pikir mereka akan berhenti? Mereka akan makin merasa benar. Naya menatapnya dengan mata penuh putus asa. Terus aku harus apa? Aditya tidak langsung punya jawaban. Dan itu yang paling menakutkan. Untuk pertama kalinya, uang dan statusnya tidak terasa seperti senjata. Malamnya, setelah mereka akhirnya pergi karena Aditya benar-benar memanggil bantuan dan membuat keributan yang tidak mereka inginkan, rumah itu kembali sunyi. Raffi tidur dengan bahu masih nyeri, Dina terlelap karena lelah menangis, dan Naya duduk sendirian di lantai, menulis sesuatu di kertas bekas. Ia menulis dengan tangan gemetar, tapi tulisannya rapi. Surat singkat, berisi ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Ia melipat surat itu, meletakkannya di atas meja, lalu mengangkat tas kecilnya. Saat Aditya keluar dari kamar mandi, ia melihat meja itu duluan, suratnya. Dadanya langsung jatuh. Ia berlari ke depan, membuka pintu, namun yang ia lihat hanya ujung gang yang gelap, dan siluet mobil menunggu dengan lampu redup, seperti mulut yang siap menelan. Aditya tidak sempat berpikir panjang. Begitu melihat siluet mobil menunggu di ujung gang, ia bergerak seperti refleks yang sudah lama tidak ia kenal dalam dirinya. Ia mengejar, langkahnya menghantam genangan kecil di jalanan sempit, sementara udara malam terasa berat dan lengket. Di depan, Naya berdiri di samping pintu mobil yang setengah terbuka, wajahnya kosong seperti orang yang sudah menyerah sebelum perang dimulai. Salah satu pria mencondongkan tubuh, menatap Aditya dengan senyum tipis yang menyebalkan, seolah berkata, "Terlambat." "Lepaskan," kata Aditya, suaranya rendah tapi tajam. Ia tidak meneriakkan apapun, tidak membuat drama, justru itu yang membuat ancamannya terdengar lebih serius. "Dia tidak ikut kalian." Pria itu menghela napas seperti bosan. "Pak, kami sudah bilang, ini urusan keluarga. Anda sudah cukup berbaik hati. Sekarang minggir." Naya menunduk. Dari sudut matanya, Aditya melihat kilatan takut yang tidak berubah menjadi marah, tidak berubah menjadi perlawanan, hanya takut. Takut jenis yang membuat seseorang menutup pintu hidupnya sendiri demi menyelamatkan orang lain. Aditya tidak tahan melihatnya. Ia berdiri tepat di antara Naya dan pintu mobil. "Kalau kalian merasa benar, ayo urus secara resmi. Besok saya ikut. Kita ke polisi, kita buktikan surat kalian asli atau palsu." Tapi malam ini dia tidak pergi. Salah satu pria lain maju, lebih besar, lebih kasar. Ia mengangkat tangan seolah ingin mendorong. Aditya tidak menghindar. Ia menatap lurus,
lalu mengangkat ponsel yang sudah menyala. Layar menampilkan panggilan yang hampir tersambung. "Silakan sentuh saya," katanya dingin. "Biar semuanya terekam dan kalian punya masalah lebih besar." Beberapa detik terasa panjang. Mereka masih menimbang. Mereka ingin menang cepat, tapi mereka juga tidak mau meninggalkan jejak yang bisa dipakai melawan. Di belakang, Naya memeluk tasnya kuat-kuat, napasnya seperti tersangkut. Raffi muncul dari mulut gang dengan langkah pincang, matanya merah, tapi keberaniannya tetap keras kepala. Dina menyusul dengan wajah ketakutan, menempel di belakang Raffi seperti bayangan kecil. Melihat dua anak itu, salah satu pria mendecakkan lidah. "Kalian ini bikin repot. Tapi ini belum selesai." Ia menunjuk Naya dengan dua jari, gestur yang lebih menghina daripada sekadar ancaman. "Kalau kamu pikir bisa sembunyi di rumah reot begini, kamu salah." Mobil akhirnya bergerak, meninggalkan gang dengan suara mesin yang memudar, tapi kata-katanya tertinggal seperti asap. Setelah mobil hilang, Naya masih berdiri kaku, seolah kakinya tidak lagi yakin harus melangkah kemana. Aditya baru menyadari napasnya sendiri berat. "Kamu, kenapa ngejar?" Naya bertanya pelan. Suaranya bukan marah, melainkan bingung. "Kamu bisa pura-pura gak lihat. Kamu bisa jual rumah ini besok. Hidupmu aman." Aditya menatapnya beberapa detik. Di wajah perempuan itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersentak. Bukan karena cantik atau menyedihkan, tapi karena familiar. Seperti pernah ia lihat dalam garis-garis wajah yang sudah lama hilang dari hidupnya. "Aku juga gak ngerti," jawabnya jujur. "Tapi aku tahu satu hal. Kalau kamu pergi, adik-adikmu bukan jadi aman. Mereka cuma jadi lebih mudah dipegang." Mereka kembali ke rumah dalam diam. Begitu pintu terkunci, Naya langsung jatuh duduk di lantai, bukan karena lemah, tapi karena tubuhnya akhirnya melepas ketegangan yang ditahan seharian. Raffi berdiri di dekat jendela, memeriksa luar dengan mata siaga, sedangkan Dina memeluk lututnya, menatap Aditya seperti takut sekaligus berharap. Aditya berusaha menata pikirannya. Ia bukan orang yang terbiasa mengandalkan perasaan. Dalam hidupnya, semua selalu punya jalur, masalah, analisis, solusi. Namun yang ia hadapi sekarang tidak bisa diselesaikan dengan satu keputusan cepat. Ia menatap meja tempat surat Naya tergeletak. Ia membukanya pelan, membaca kalimat-kalimat yang sederhana tapi berat. Ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan satu kalimat yang menghantam lebih dalam dari apapun. "Kalau aku hilang, tolong jangan salahkan adik-adikku." Aditya menutup surat itu, lalu berjalan menuju kotak kayu tua yang ia temukan kemarin. Ia membuka kembali foto yang menguning itu. Kali ini ia tidak hanya melihat dirinya kecil, tapi juga menatap sosok perempuan di pojok foto, wajah yang samar, namun garis senyumnya hangat. Ia menoleh ke arah Naya. "Naya, kamu kenal orang ini?" Naya menatap foto itu, lalu wajahnya berubah seketika. Seperti ada pintu masa lalu yang dibuka paksa. Bibirnya bergetar. "Itu, ibu aku," bisiknya. "Kenapa foto ibu aku ada di sini?" Pertanyaan itu membuat ruangan seperti kehilangan udara. Aditya menatap foto itu lagi, lalu memandang Naya, mencoba menghubungkan titik-titik yang selama ini tidak ia sadari. "Ibumu pernah tinggal di sini?" tanyanya pelan. Naya mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ibu pernah cerita, dulu beliau pernah kerja di rumah orang. Bukan kerja yang mewah, cuma bantu bersih-bersih, masak, kadang jagain anak kecil. Tapi ibu gak pernah mau cerita detail. Kalau aku nanya, ibu cuma bilang, ada masa lalu yang cukup disimpan." Naya menelan ludah. "Ibu meninggal 2 tahun lalu." Aditya merasa sesuatu mencengkeram dadanya. Ia menatap kotak kayu itu lagi, lalu menyadari ada amplop di bawah tumpukan foto yang belum ia buka. Amplopnya sudah kecoklatan, tapi tulisan di depannya masih terbaca. "Untuk Aditya, jika suatu hari kamu pulang."
Tangan Aditya berhenti. Jantungnya berdetak lebih keras. Ia membuka amplop itu pelan, seolah takut isinya akan meledak. Di dalamnya ada surat tulisan tangan, tinta yang memudar, tapi kata-katanya masih terasa hangat. Surat itu dari ibunya. Tidak panjang, namun cukup untuk membuat Aditya berdiri lama tanpa suara. Ibunya menulis tentang seseorang bernama Sari, nama ibu Naya, yang menolong keluarga mereka di masa-masa paling sulit. Tentang janji sederhana, rumah itu tidak boleh menjadi sumber luka lagi, rumah itu harus jadi tempat orang pulang, bukan tempat orang diusir. Ada juga selembar dokumen lama, seperti catatan amanah, yang menyebut bahwa Sari pernah dipercaya menjaga surat-surat rumah karena ayah Aditya sedang dikejar masalah saat itu. Aditya menutup surat itu, menahan napas, lalu memandang Naya dengan tatapan yang berubah. Bukan lagi tatapan pemilik rumah pada penghuni liar. Ada sesuatu seperti rasa bersalah yang terlambat, dan rasa tanggung jawab yang baru lahir. Jadi, Naya berbisik, berusaha memahami. Ibu aku, kenal keluarga kamu. Aditya mengangguk pelan. Sepertinya, lebih dari sekadar kenal. Ia menatap dokumen di tangannya. Dan aku baru sadar, rumah ini bukan cuma soal aku. Ia menarik kursi, duduk, lalu menatap mereka bertiga satu persatu. Dengar, mulai sekarang, aku gak akan jual rumah ini dulu. Raffi langsung menoleh cepat, curiga. Kenapa? Tanyanya, seolah takut ini cuma jebakan yang halus. Karena kalau aku jual sekarang, kalian kehilangan tempat aman terakhir. Jawab Aditya tanpa berputar-putar. Dan karena ada hubungan masa lalu yang belum selesai. Ia menahan jeda, lalu menambahkan dengan suara lebih tegas. Tapi kita gak bisa cuma sembunyi. Kita perlu bukti. Kita perlu rencana. Naya menatapnya ragu. Rencana gimana? Aditya mengambil ponselnya, mulai menyusun langkah seperti orang yang kembali menemukan keahlian paling dikuasainya, strategi. Pertama, kita cari perlindungan hukum untuk kalian. Kedua, kita kumpulkan bukti ancaman mereka. Rekaman telepon, chat, apapun. Ketiga, kita cari saksi yang bisa menguatkan bahwa adik-adikmu bukan diculik, mereka diselamatkan. Naya memejamkan mata, air matanya jatuh pelan. Aku takut mereka makin nekat, katanya lirih. Aditya menatapnya, kali ini tanpa dingin. Mereka sudah nekat. Bedanya, selama ini kamu sendirian. Sekarang kamu gak sendirian. Hening menyelimuti rumah tua itu. Dina pelan-pelan bergeser mendekat ke Naya, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Raffi masih tampak keras, tetapi napasnya mulai turun, seolah untuk pertama kalinya ia percaya ada orang dewasa yang tidak sekadar menyuruh mereka, sabar. Namun tepat ketika suasana itu mulai terasa hangat, ponsel Naya bergetar. Naya menatap layar, lalu wajahnya membeku. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, singkat, tanpa salam, tanpa basa-basi. Kalau kamu tidak pulang besok sebelum maghrib, adikmu kami ambil. Naya menutup mulutnya agar tidak menjerit. Aditya melihat layar itu, dan tatapannya mengeras lagi, bukan dingin seperti sebelumnya, tapi tajam seperti orang yang akhirnya memutuskan untuk melawan sampai akhir. Pagi itu, rumah tua terasa seperti ruang tunggu sebelum hukuman dijatuhkan. Setelah pesan ancaman itu muncul di ponsel Naya, tidak ada lagi ruang untuk pura-pura. Ketakutan yang selama ini mereka tekan pelan-pelan, kini berdiri di tengah ruangan seperti tamu yang tidak bisa diusir. Naya berkali-kali memeriksa Dina, memastikan anak itu tidak sendirian, sementara Raffi mondar-mandir seperti singa yang terkurung, ingin menyerang tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aditya, yang biasanya mengambil keputusan dengan tenang, kali ini bergerak cepat. Ia mengubah rumah itu menjadi pos kecil, mengunci semua akses, menyiapkan rekaman suara di ponselnya, menyimpan semua chat ancaman, dan menghubungi orang yang bisa ia percaya. Hari itu mereka tidak menunggu musuh datang.
Mereka yang mendatangi sumbernya. Aditya membawa Naya ke tempat yang berbanding terbalik dengan gang sempit dan rumah reot itu. Sebuah rumah besar dengan pagar tinggi dan satpam berlapis. Di depan gerbang, Naya sempat berhenti. Telapak tangannya dingin, dan napasnya pendek-pendek. Aku gak kuat, bisiknya, lebih ke dirinya sendiri. Mereka bakal bikin aku kelihatan kayak anak durhaka. Aditya tidak memaksa dengan kata-kata manis. Ia hanya berkata pelan, kalau kamu diam, mereka yang menulis cerita tentang kamu. Kalau kamu bicara, kamu ambil cerita itu balik. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Naya mengangkat dagunya, meski matanya masih basah. Begitu mereka masuk, ruangan tamu rumah itu luas, dingin, terlalu rapi seperti museum. Beberapa orang duduk dengan pakaian formal, seolah ini bukan keluarga yang sedang memaksa seorang anak pulang, melainkan rapat kehormatan. Di tengah, seorang pria tua memandang Naya seperti melihat noda di kain putih. Di sampingnya, seorang pria lebih muda, calon suami yang dijodohkan, tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Jadi ini perempuan yang bikin heboh. Suara pria tua itu datar. Kabur, bawa anak-anak, bikin malu keluarga. Kamu pikir kamu siapa? Naya menelan ludah. Tubuhnya ingin mundur, tapi ia bertahan. Aku cuma mau hidup tanpa dipaksa. Jawabnya pelan, namun jelas. Pria muda itu tertawa kecil. Dipaksa? Kamu ini hidup dari nama keluarga. Kamu cuma disuruh menikah baik-baik. Aditya melangkah maju setengah langkah. Kalau baik-baik, kenapa ada ancaman? Ia mengangkat ponselnya, layar menampilkan pesan yang mereka kirim. Ultimatum, ancaman mengambil Dina. Suasana ruangan berubah. Beberapa orang saling melirik. Pria tua itu masih tenang, tapi ketenangan yang dibuat-buat. Itu bisa dibuat, katanya cepat. Bisa direkayasa. Aditya tidak terpancing. Ia mengeluarkan printout chat, rekaman panggilan, dan satu hal yang paling membuat mereka berhenti bicara. Rekaman suara dari salah satu orang suruhan mereka semalam, yang sempat terjebak oleh emosi dan mengucap ancaman secara terang. Aditya menaruh semuanya di meja seolah menaruh batu. Kalau ini semua rekaan, silakan buktikan di hadapan polisi. Tapi kalau ini asli, berarti kalian bukan keluarga yang khawatir. Kalian cuma ingin menguasai. Pria muda itu menatap tajam. Anda pikir uang Anda bisa mengajar kami soal kehormatan? Aditya menatap balik, tenang, tidak meninggi. Saya tidak mengajar. Saya hanya tidak akan membiarkan kalian merusak hidup seseorang dengan nama, kehormatan. Ancaman pun berubah bentuk. Mereka tidak langsung berteriak atau menyerang. Mereka menyerang dengan cara yang lebih licik. Reputasi. Salah satu pria di ruangan itu mencondongkan tubuh. Anda tahu konsekuensi main-main dengan keluarga kami? Bisnis Anda bisa diganggu. Proyek Anda bisa macet. Anda bisa dituduh menampung pelarian. Anda mau? Kalimat itu seperti pisau yang diarahkan ke leher Aditya. Bukan fisik, tapi sosial. Aditya merasakan ponselnya bergetar, pesan masuk dari kantor, tentang investor yang mulai resah. Dunia yang ia bangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena satu rumor yang dipelintir. Untuk sesaat, ia mengerti kenapa Naya selama ini dipaksa tunduk. Karena ketakutan terbesar bukan dipukul, melainkan kehilangan segalanya tanpa bisa menjelaskan apa-apa. Namun tepat saat ruangan itu merasa mereka menang, Naya melangkah maju. Tangannya gemetar, tapi suaranya tidak pecah. Kalian selalu bilang aku bikin malu, katanya, menatap satu persatu wajah yang dulu ia panggil keluarga. Padahal yang bikin malu itu kalian. Kalian pakai nama baik untuk menutup kekerasan. Ia menarik napas, lalu melanjutkan, aku gak kabur karena aku manja. Aku kabur karena aku takut. Dan aku bawa adik-adikku karena kalian ancam mereka. Kalau kalian benar-benar keluarga, kalian harusnya melindungi.
bukan menjadikan kami sandera. Beberapa orang di ruangan itu terdiam. Ada yang menunduk. Ada yang terlihat panik, karena untuk pertama kalinya Naya bicara bukan sebagai anak yang bisa dibentak, tetapi sebagai manusia yang menuntut haknya. Pria tua itu membentak, suaranya meninggi. Kamu berani melawan orang tua? Naya menahan air mata, lalu berkata pelan, aku berani melawan ketidakadilan. Kalimat itu membuat pria muda kehilangan senyum. Ia bangkit, mendekat dengan tatapan dingin. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kamu gak punya apa-apa. Aditya menyela, lebih dingin dari sebelumnya. Dia punya bukti. Dan dia punya saya. Ia menoleh ke pintu, memberi isyarat. Seseorang masuk, bukan polisi berseragam, tapi pendamping hukum yang Aditya bawa, membawa berkas pengaduan, permohonan perlindungan, dan jalur resmi yang sulit mereka kendalikan dengan koneksi. Karma mulai bergerak bukan dengan suara petir, melainkan dengan prosedur. Begitu ancaman itu masuk jalur hukum, orang-orang suruhan yang biasanya berani mulai berhitung. Mereka tahu, sekali ada laporan, sekali ada bukti, sekali ada saksi, permainan menjadi berbeda. Dan Aditya sudah menyiapkan satu hal lagi. Saksi dari lingkungan lama, orang yang mengenal Naya dan adik-adiknya, yang bisa membuktikan mereka tidak diculik, melainkan diselamatkan. Keluarga itu mencoba menyelamatkan diri dengan tawaran damai. Baik, kata pria tua itu, suaranya sedikit melembut. Kalau masalahnya uang, kita bisa bicara. Kamu pulang, adik-adikmu aman. Beres. Naya menatap tawaran itu seperti melihat jebakan lama yang dibungkus lebih rapi. Ia menggeleng. Aku gak mau aman karena aku menyerah. Aku mau aman karena aku dilindungi sebagai manusia. Kalimat itu seperti menutup pintu terakhir. Wajah pria tua itu mengeras. Pria muda itu mengepalkan tangan. Namun kali ini, mereka tidak bisa sekadar mengancam. Mereka sudah keburu meninggalkan jejak. Sore hari, saat mereka kembali ke rumah tua, Raffi menyambut dengan wajah tegang, takut mereka kalah. Dina memeluk Naya begitu melihatnya, seolah takut ditinggal lagi. Naya berlutut memeluk adiknya, menahan tangis yang jatuh tanpa suara. Aditya berdiri di belakang mereka, menatap pintu rumah yang reot, dan untuk pertama kalinya rumah itu tidak terasa memalukan. Rumah itu terasa seperti benteng kecil yang sedang bertahan. Namun sebelum rasa lega benar-benar sempat menghangat, ponsel Aditya berdering lagi. Kali ini suara dari kantor lebih panik. Ada pihak yang mencoba mengganggu perizinan proyeknya. Ada media kecil yang mulai menyebar cerita miring. Mereka benar-benar menepati ancaman. Kalau tidak bisa mengambil Naya malam itu, mereka akan mencoba mengambil hidup Aditya perlahan-lahan. Aditya menutup telepon, menatap Naya yang masih memeluk Dina, lalu berkata pelan, lebih kepada dirinya sendiri, mereka pikir ini cuma soal kamu. Ia menarik napas. Padahal ini soal siapa yang boleh menindas, dan siapa yang berani berhentiin. Di luar, langit mulai gelap. Dan meski mereka baru saja memulai perlawanan, Aditya tahu satu hal, babak paling berbahaya belum selesai. Malam itu hujan turun pelan, membuat atap rumah tua kembali mengeluarkan bunyi-bunyi kecil seperti bisikan. Dina tertidur di pangkuan Naya dengan napas yang akhirnya tenang, sementara Raffi duduk di dekat pintu, matanya masih waspada meski kelopak matanya berat. Aditya berdiri di ruang tengah, memandangi dinding yang catnya mengelupas, seolah dinding itu sedang mengingatkan. Hidup pernah keras di sini, tapi di tempat yang sama, hidup juga bisa dibangun ulang. Gangguan terhadap proyeknya benar-benar terjadi. Izin yang biasanya mulus tiba-tiba diperlambat, ada pihak yang menahan tanda tangan, dan beberapa orang mulai melempar pertanyaan sinis seakan Aditya sedang menyembunyikan kriminal. Tetapi bedanya kali ini, Aditya tidak lagi sendirian menghadapi tekanan. Ia menghubungi tim hukumnya, menyiapkan klarifikasi resmi, dan memastikan semua komunikasi tercatat. Ia tidak melawan dengan emosi,
Ia melawan dengan ketegasan yang rapi. Sementara itu, jalur perlindungan untuk Naya mulai bergerak. Surat pengajuan perlindungan sementara diproses, pendamping hukum memberi arahan yang jelas, dan mereka mulai mengumpulkan saksi-saksi dari lingkungan lama. Orang-orang yang dulu melihat bagaimana keluarga Naya memperlakukan Naya, bagaimana ancaman datang diam-diam, bagaimana adik-adik Naya hidup dalam ketakutan sejak lama. Ada tetangga yang akhirnya berani bicara, ada guru sekolah Raffi yang mengingat perubahan sikap anak itu, ada ibu warung yang pernah melihat orang suruhan keluarga itu menarik Naya paksa. Kabar itu seperti air yang menemukan jalan. Pelan, tapi pasti. Dan saat sebuah kebenaran mendapat cukup saksi, reputasi yang dibangun di atas ketakutan mulai retak. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian, saat pihak keluarga Naya kembali mencoba menekan dengan cara terakhir. Mereka datang membawa orang yang mengaku pejabat dan memaksa masuk, berharap Aditya panik dan menyerahkan Naya. Namun kali ini, Aditya tidak memberi ruang. Semua sudah dipersiapkan. Ada rekaman, ada laporan yang sudah terdaftar, ada pendamping hukum yang langsung menunjukkan dokumen proses resmi. Saat mereka menyadari langkahnya tidak lagi bisa disapu dengan koneksi, suara mereka kehilangan kepercayaan diri. Naya berdiri di belakang Aditya, tangan menggenggam erat ujung lengan bajunya. Ia masih takut, tapi ia juga merasakan sesuatu yang baru. Rasa tidak sendirian. Ketika pria tua dari keluarga itu memandangnya dengan mata tajam dan berkata bahwa ia membangkang, Naya akhirnya menjawab tanpa gemetar. Aku bukan membangkang. Aku memilih hidup. Kalimat itu tidak panjang, namun cukup untuk membuat Dina menatap kakaknya dengan mata berbinar, seperti melihat pahlawan yang selama ini hanya ada di dongeng. Hari-hari setelahnya tidak langsung menjadi indah, tapi menjadi lebih aman. Orang-orang suruhan itu berhenti datang karena mereka tahu setiap langkah akan terekam dan berbalik menjadi bukti. Calon suami yang dijodohkan kehilangan senyumnya karena namanya mulai disebut-sebut dalam laporan dan pengawasan. Keluarga Naya, yang selama ini hidup dari citra, mulai sibuk menutup lubang yang mereka buat sendiri. Di tengah semua itu, keputusan tentang rumah tua akhirnya diambil. Aditya duduk sendirian di ruang tamu, memegang dokumen penjualan yang dulu ia bawa dengan penuh keyakinan. Ia menatap tanda tangan yang hampir ia buat, lalu menaruh pena itu kembali. Ia teringat tulisan ibunya dalam surat. Rumah itu harus jadi tempat orang pulang, bukan tempat orang diusir. Selama bertahun-tahun, Aditya mengira ia ingin menghapus masa kecilnya. Tetapi ternyata yang ia butuhkan bukan menghapus, melainkan menyelesaikan. Ia membatalkan penjualan. Bukan karena sentimental, melainkan karena ia akhirnya mengerti fungsi rumah itu. Rumah itu akan direnovasi secukupnya, bukan menjadi mewah, tapi menjadi layak. Aditya tidak ingin mengubahnya menjadi simbol kekayaan, ia ingin mengubahnya menjadi simbol kesempatan. Ia bicara dengan ketua RT, memastikan semua prosedur aman, dan merencanakan rumah itu menjadi tempat singgah sementara bagi orang-orang yang membutuhkan perlindungan, setidaknya untuk beberapa waktu, sampai mereka bisa berdiri sendiri. Naya sempat menolak saat Aditya menjelaskan rencana itu. Aku gak mau jadi beban, katanya pelan. Aku gak mau kamu rugi gara-gara kami. Aditya menatapnya, tanpa nada tinggi, tanpa kata-kata besar. Beban itu kalau kamu dimanfaatkan, jawabnya. Kalau kamu bangun lagi, itu bukan beban. Itu tujuan. Kalimat itu membuat Naya menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ada orang yang berbicara padanya tanpa menuntut ia menyerah. Raffi yang mendengar dari pintu tidak ikut menangis, tapi ia menunduk lama, seperti sedang menelan sesuatu yang selama ini tersangkut di dadanya. Hari berikutnya, Naya mulai mengambil langkah kecil. Ia mencari pekerjaan yang aman, mulai dari yang sederhana. Ia mengurus sekolah Dina dan memastikan Raffi kembali fokus belajar, bukan hidup dalam mode bertahan. Aditya membantu sebatas yang dibutuhkan, tetapi ia menjaga satu hal. Naya tetap punya kendali atas hidupnya sendiri.
Ia tidak menyelesaikan semuanya sebagai penyelamat, karena ia tahu orang yang diselamatkan tanpa diberi ruang akan tetap merasa tercekik. Suatu sore, Dina duduk di lantai dengan buku gambar dan krayon bekas. Ia menggambar rumah tua itu, lalu menggambar 3 orang di depannya. 1 perempuan, 2 anak kecil. Setelah itu, Dina menggambar 1 orang lagi di samping mereka, berdiri agak jauh, tapi tersenyum. Dina menatap gambar itu, lalu menoleh ke Aditya yang sedang memperbaiki engsel pintu. "Om," kata Dina lirih, seolah takut salah bicara. "Kalau kita tinggal di sini, kita aman kan?" Aditya berhenti sejenak. Ia menatap mata Dina yang jujur. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, karena ia tahu itu bohong. Tapi ia bisa menjanjikan sesuatu yang lebih penting. "Selama aku bisa jaga, aku akan jaga," jawabnya. Dina mengangguk pelan, lalu kembali menggambar dengan napas yang lebih ringan. Malamnya, Naya duduk di teras kecil, menatap langit yang lebih tenang. Aditya duduk tidak jauh, menjaga jarak yang sopan. Tidak ada pengakuan cinta yang dramatis, tidak ada janji manis yang berlebihan. Yang ada hanya rasa hangat yang tumbuh pelan, seperti api kecil yang tidak menyala karena dipaksa, tapi karena diberi ruang. "Dulu aku pikir kaya itu punya segalanya," kata Naya akhirnya, suaranya pelan. "Ternyata yang paling susah itu punya tempat aman." Aditya mengangguk, menatap rumah tua itu dengan mata yang berbeda. "Dan yang paling mahal," jawabnya, "bukan rumahnya, tapi keberanian untuk berhenti membiarkan ketidakadilan dianggap normal." Hening menyelimuti mereka, bukan hening yang mencekik, melainkan hening yang menenangkan. Di dalam rumah, Raffi tertawa kecil karena Dina menggodanya dengan gambar yang aneh. Suara tawa itu sederhana, tapi terasa seperti kemenangan. Karena pada akhirnya, hidup baru bukan dimulai saat semua masalah hilang. Hidup baru dimulai saat seseorang memilih untuk tidak lagi menyerah pada ketakutan, dan orang lain memilih untuk tidak lagi menutup mata. Pesan itu sederhana, tapi kuat. Kadang, kita tidak bisa memilih masa lalu. Namun kita selalu bisa memilih untuk tidak mewariskan luka itu kepada orang berikutnya.